Apa yang menjadi inspirasi Ki Ageng untuk menyelenggarakan acara itu? Merah putih yang dikibarkan membentangkan bendera 1001 meter. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast sama-sama Sarahmu, Sarah kita semua. Kali ini kita kedatangan siapa? Dan bersama Letejo tentunya yang selalu bejo. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa banget ya. Ini ada namanya Ki Gede Aji Panembahan atau Ki Gede Panembahan Rahayu. Kemudian ini ada namanya sama tapi nasibnya beda, namanya Agung. Iya, Mas Agung ini Ki Panembahan, Ki Aji ini dan Mas Agung kemarin jadi panitia atau penyelenggara kirap merah putih di tanggal 10 November kemarin. 2008. Iya, 22 di hari pahlawan ya. Ya Ageng, ini aja ya Ageng, aku langsung aja. Apa yang menjadi inspirasi Ki Ageng untuk menyelenggarakan acara itu? Memang saya sangat prihatin dengan kebangsaan ini, yang mana masyarakat dan rakyat ini kecenderungan cinta pada nasional itu kurang greget. Makanya kami bersama teman-teman Pak Agung dan semuanya membuat kepanitiaan Harmoni Nusantara Bangkit, yang mana adalah kirap merah putih yang dikibarkan dari Balai Kota sampai ke lapangan Simpang itu semua masyarakat ikut, ASN ikut, masyarakat adat ikut, semua ikut tanpa kecuali membentangkan bendera 1001 meter. Kalau yang kayak gini ada berapa? Yang ini kebetulan ada 7.000 ya kemarin. 7.000 panji. Di bawah adik-adik kecil-kecil, teman SD nggak ikut. Iya, soalnya kan Itu SMP sama SMA. agak jauh soalnya jaraknya. Tapi ini kemarin Sarah ikut toh? Ikut juga. Ikut toh? Wah. Ikut toh? Maksudnya ikut? Salaman dulu Pak. Iya. Merdeka. Oke, kemudian ini nanti kirap itu akan diteruskan atau mungkin hanya itu toh? Kirap itu memang kami schedulekan untuk seluruh kabupaten dan kota Jawa Tengah, supaya menanggulangi intoleransi. Ya, jadi kita ini hidup di Indonesia, harus cinta Indonesia, harus cinta simbol-simbol negara. Ya, mengenai agama itu hak pribadi, hak pribadi. Ya. Saya ngomong hak pribadi, tidak boleh dicampur dengan kebangsaan. Dan semua yang hidup di Indonesia itu adalah merah putih, menyatu menjadi satu. Ya, merah putih adalah kebangsaan, kemuliaan, kedamaian, kerukunan. Ya, tanpa merah putih kita tidak ada Indonesia. Kenapa itu Indonesia milihnya benderanya merah putih? Nah, merah putih itu karena itu di sini deh. Merah itu dari ibu, putih itu dari bapak. Ya. Dan negara kita ini ada diambil dari filosofi leluhur. Dan merah kenapa dari ibu, putih dari bapak. Ya. Nah, itu manunggal antara dirahim. Ya, ini bukan kata kotor, tapi ini adalah siklus kehidupan alam yang sebenarnya. Kalau ibu ngandut di siapa Sarah? Mengandung. Itu tidak menstruasi ibu. Darahnya dimakan oleh Dek Sarah. Ya, jadi merah itu menjadi panjenengan dan
Putih itu adalah tetesan untuk menjadi benih kehidupan, regenerasi. Jadi merah putih adalah regenerasi generasi. Saka ora ana dadi ana, ora ana maneh. Saka ora ana dadi ana, ora ana maneh. Sang sapa ya sang duwe warna. Gesang itu saka duwe warna, dua warna. Gesang sang sakor sang duwe warna. Gesang itu hidup, bahasa Jawa dari hidup. Jadi ini Ya. saya harus terjemahkan soalnya Ya. karena anak milenial kadang nggak tahu gesang. Wah, ini anak pintar. Milenial harus dikasih pengertian. Tapi kenapa kalau di lagu Merah Putih itu kan merah darahku, itu Ya lagu. goblok. Nah, Ya, itu ya. kan ekspresi Mbah Goblok. Ekspresi Mbah Goblok itu sah-sah aja. Tapi nilai luhur falsafah adalah sang saka ya sang duwe warna. Gesang kuwi saka duwe warna. Abang lan putih, linggo lan yoni. Nah, ini simbol dulu, simbol negara kauripan. Urip. Betul. Dan ini bukan karangan, tapi ini adalah dari kerajaan Kauripan terus turun ke Majapahit dan sebagainya sampai sekarang. Harus kita lestarikan ya. Iya. Ya. Tapi ini ya untuk bendera merah putih sendiri di luar negeri itu juga ada yang pakai bendera merah putih. Oh iya, bendera Ya. Monaco itu. Nah, di negara Monaco. Tapi merahnya lebih tua. Merahnya lebih tua. Kemudian lebih tua. Nah, ya tergantung ya. Tanggal tua lebih tua, tanggal muda merahnya terbelah. Oh gitu, mulai cerita kepo ya. Ada yang merah putihnya terbalik. Bendera Polandia. Polandia. Oh. Polandia. Ada yang juga terus merah putih tapi dikasih dikasih lambang Singapura, itu kan ada lambangnya juga. Tapi untuk murni merah putih Indonesia ya. Ya. Karena itu Nuswantoro. Nuswantoro. Ya, Yang jadi pertama nyiptain bendera merah putih itu sih. itu leluhur kita zaman negara Kauripan. Saya juga nggak begitu jelas, tapi itu negara Kauripan yang dulunya negara itu menjadi benderanya merah putih. Kerajaan. Zaman dulu kerajaan. Yang Itu pertama ngejahit. negara Sailendra, negara Samaratungga itu negara awal mula Nusantara. Samaratungga itu Nah, dinasti Dharma Kitri. Ini kan benderanya dari kain. Jadi kalau yang buat yang ngejahit atau yang ngedekor itu siapa? Kalau pada waktu proklamasi memang Bu Fatmawati itu malah mengambil gorden rumahnya dijahit merah putih. Karena pada waktu penjajahan merah putih itu dilarang berkibar, baik penjajahan. Ya karena dijajah kita. Dijajah Belanda, benderanya merah putih biru. Dijajah Jepang, benderanya matahari Hinomaru. Jadi putih ada endol, mana itu Hinomaru. Nah, kita kan dijajah tidak boleh, harusnya ikut ke penjajah itu. Makanya di waktu proklamasi Bu Fatmawati semalam itu menjahit bendera merah putih ini untuk dikibarkan. Itulah bendera pusaka yang sampai sekarang masih disimpan di kenegaraan Istana Merdeka. Dan tiap tahun sudah tidak dikibarkan lagi, tapi di bawah. Yang dikibarkan adalah yang baru karena takut rusak. Karena sudah tahun 45 sampai sekarang kan berapa? 77 ya. 77 tahun. Gitu. Jadi kamu harus Jadi bangga dengan itu merah putih. benderanya udah lama nggak dikibarin. Ya sejak tahun 65 kira. Sejak tahun 65 66 lah. Itu disimpan di dalam kotak sebagai bendera pusaka. Tapi di waktu ada upacara bendera upacara 17 Agustus di bawah dikeluarkan.
tapi tidak dikibarkan. Itu merupakan pusaka negara kita. Itu bendera yang bikin jadi Indonesia merdeka. Ya, Ya. proklamasi Itu yang bikin Ibu Fatmawati. Memang ikrar Sumpah Pemuda itu ya memang sudah benderanya merah putih. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Itu sudah sepakat kita untuk benderanya merah putih, untuk ideologi negaranya Pancasila. lambang negaranya Tapi pas presiden pertama Indonesia, siapa namanya? Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno. Itu bendera merah putih sudah ada. Oh, udah, itu yang bikin kan istrinya Pak Fatmawati. Yang jahit. Itu dijahit pakai tangan. Itu. Jadi kita memang pada waktu itu berjuang betul-betul, belum ada HP, belum ada mesin jahit sing api-api, ya kan? Mesin ketik aja masih beberapa yang punya, karena yang punya adalah penjajah. Kalau sekarang sudah modern, pada waktu itu pejuang itu ya lapar benar, kurus-kurus, tapi hanya semangat aja mengibarkan bendera merah putih. Merdeka atau mati. Pada Kalau waktu itu. misalnya kalau perang, itu kalau benderanya jatuh itu kalah. Kalau perang itu ya sebetulnya harusnya tidak dijatuhkan. Antara bendera dan bendera itu saling menghormati. Tapi kalau di bagian yang kalah mengibarkan bendera putih, menyerah. Tapi bendera tetap ada, karena itu kita menghormati teritorial ya. Teritorial tahu ya, wilayah negara. Kalau mengibarkan bendera putih masa nyala? Iya, itu nyerah. Tandanya nyerah. Daripada dibunuh, nyerang itu nggak boleh dibunuh kalau nggak nyebar. Jadi kalau perang itu nek wong Jawa ngarani teluk tahu ya? Teluk menyerah. Takluk. Nah, itu karena kita sudah tidak kuat, ya kita mengibarkan bendera putih, artinya menyerah. Jadi semua yang mau perang itu bawa bendera putih. Ya, tidak semuanya ya, nanti pakai kaos putih bisa. Celana. Yang penting ada bendera Warna putih, putih. itu berarti bendera netral. Aku nyerah, aku nggak mau perang, wes nyerah. Atau Nah, berunding. jadi orang-orang itu jadi tahanan militer. Ada juga yang berani mati, aku mau nyerah, pengen mati, weh ada. Ada. Tapi ada sebagian yang nyerah. Kalau nyerah, tapi nyerah itu boleh pulang, nggak meninggal. Ya nggak dibunuh. Ditahan, Maksudnya ditahan oleh nggak penguasa dibunuh. yang menang. Maksudnya Ditahan. Tapi tetap ditahan, Iya, ditahan yang menang. belum bisa pulang. Bisa. Ya nanti ada perjanjian diplomatik, ada apa namanya konsultasi diplomatik. Mamanya ini Pak Agung dari negara Malaysia, saya Pak Indonesia, mamanya Pak Agung kalah, ini pasukannya tak tahan. Nah, ini ada perjanjian diplomatik Iya. atau Di enaknya Swedia. gimana. Nah, Janjian Swedia. tentara Indonesia buat tahan piro. Rumani piro. Nah, aku duwe sampe nih ya, jojo lah. Di cuan. Yo. Gitu deh. Jadi sampai kapanpun awakmu harus membela merah putih. Karena hidupmu adalah di tanah air Indonesia. Ibu Pertiwi Indonesia. Ya, siap? Siap dah. Siap dah. Wusui. Siap. Siap gitu toh. Siap. Tapi banyak orang juga yang ke luar negeri. Piknik kok. Jalan-jalan. Enggak apa-apa tuh piknik kok. Kan musuh.
Loh, ya udah perang kok. Ya udah musuh tuh ya. Kan kena tenggelam jadi musuh. Udah ada. Enggak ada Kalau perang. Belanda kan dulu pernah jajah. Lah, ya, tapi kalau kita ke sana mau piknik ya enggak apa-apa tuh. Ya, iya tuh kayak Pak Agung ini misalnya mau cari istri orang Belanda, ya enggak apa-apa tuh. Boleh ya? Boleh. Enggak ada apa-apa. Jadi gini, Kenapa lagi? ini Ditanyakan. Ki Panembahan Asia. Jadi istilahnya sampai kapanpun merah putih harus berkibar di Indonesia. Ya. Ya. Terus seandainya ada yang mau menggantikan bendera merah putih, Misalnya digantiin warna pink. pink. Itu ya enggak ada itu. Tidak bakal terjadi. Tidak bakal terjadi karena kita itu sudah sepakat merah putih itu ya merah putih bendera kita. Bendera nggak bisa diganti ya. Bisa. Nggak bisa, udah itu kesepakatan kita bersama pada waktu Jadi kita. hanya sekali Ya sekali dan selamanya. pertama Mungkin dan nanti terakhir. ganti saya nanti meninggal ganti ke awakmu. Ya, generasi Awakmu penerus. meninggal ganti lagi Ini generasi. pertama dan terakhir. Iya. Mantap itu. Oke, itu. Ya wis. Langsung sebelum closing ini ada penyerahan ini. Ya. Penyerahan merah putih. Kamu berdiri Jadi untuk ini. Nah, meneruskan perjuangan tanah air ya. Kamu sebagai generasi muda Berdiri menerima bendera merah putih sebagai tanda perjuangan dan menyintai Indonesia. lagunya apa ini? Padamu Negeri ini kami berjanji, padamu negeri. Dengan ini kami serahkan bendera merah putih dari generasi tua pada generasi muda. monggo dipun tampik siap untuk menjaga tanah airmu ya. Ya. Negerimu harus dijaga. Oke, Salam. terima kasih anak muda. Salaman. Iya. Ya. Nah, kita kibarkan di seluruh Indonesia bahwa selamanya Indonesia akan Aku kalau Merah putih. apa namanya kalau 17 Agustus di sekolah tuh paling seru megang bendera iya. karena bisa nunjukin. Oke. Ya, ya nggak nyampluk lampu udah. Dulu para pejuang bertempur ya bawa merah putih. Semuanya. Iya. Apa cuma satu yang Tangan kanan mau memegang bendera tangan kanan dia. Nah, bawa merah putih artinya ini wilayah saya. Ini wilayah negeri Pertiwi. kalau perang itu lawannya memang di negeri ini atau Lah, di lawannya itu biasanya umpamanya awakmu punya rumah mau direbut orang, kira-kira melawan nggak awakmu? Harus dilawan nggak? Jadi kita punya rumah di diri. Nah, Yes. rumah sendiri, makanya ini adalah negeri sendiri. Harus kita pertahankan, Kita jaga. harus kita jaga, kita rawat, kita rumah. Emang kalau ketangkap di negeri lain itu jadi negeri dia. Iya. Ya, beliau yang menjajah, kita itu sudah ada dari Sabang sampai Merauke ini. Ini benderanya dari Sabang sampai Merauke. Dari Purwodadi sampai ke Roti. Roti keju. apa roti biskuit. Oke, dulu lagi. Ya. Iya, sekarang closing coba closing. Oke teman-teman, untuk Pak Ki Masuk. Ajeng Ya ngaji. mau ada Mundur sini. ada pesan untuk Ada pesan yang untuk nonton? generasi muda? Ya, sedikit aja kesan saya. Marilah kita jaga negeri ini. Kita jaga semua simbol-simbol negara. Kita rawat, kita rumah, kita ruat supaya terjadi suatu bentuk nasionalisme yang tinggi. Merdeka. Ya. Oke teman-teman, makasih udah menonton video yang terakhir. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan bisa melanjutin Menjaga merah putih. Merah putih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.